Wa'aliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayunakum bima kuntum ta'malun. Allah beritakan nama kata-kata dan iman beramallah kamu sekalian berpunya pada umat fasayarallahu, maka Allah akan melihatnya. Fasayarallahu amalakum, kerjaan kamu semuanya. Wa rasul, dan juga langsung dilihat oleh Rasul, yaitu yang pertama. Wal mu'minun, dan juga orang mukmin, jadi saksi langsung juga. Tapi Allah akan langsung amal kita. Nabi Muhammad juga dan ini juga lihat langsung. Kalau mungkin itu tidak bisa melihat langsung atau orang lain di luar kita melihat langsung. Pasal pernah dalam lagi. Kamu semuanya kami kembalikan pada yang ahli ini, yang tahu yang baik wasyafaat. Bainal hukum lima kuntum ta'malun, kemudian diberitahukan atau dikembalikan bainal hukum, dan kamu semuanya apa yang kamu sudah kerjakan. Maksudnya semuanya itu tidak sia-sia sama sekali, direkam dengan bagus sampai sudah disaksikan oleh Allah, ya oleh kita diterimanya oleh Rasul dan kembalikan kepada Allah SWT yang maha penilai, dan nanti menjadi rekaman kejadian kita semua. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tentunya yang pertama kalau disebut amal, langsung kita berbayar amal soleh. Dalam Quran 20 ayat disebutkan isi surga itu adalah yang amal solehah. Dalam pikiran kita kalau disebut amal soleh, yaitu salat, zakat, haji, ibadah, zikir dan sebagainya. Itu yang pasti. Tapi dalam arti yang umum ibadah kita ada dimensi yang berhubungan dengan Allah dan ada dimensi yang berhubungan dengan manusia. Dalam Al-Quran disebut hablum minallah wa hablum minannas. Tulipat oleh kita ditimpa mereka itu semuanya. Nama itu mereka bilang semuanya, di mana saja mereka berada, kita berhablum minallah, kita berhablum minallah wa hablum minannas. Itu ada dua aspek dari ibadah kita, yaitu ibadah hamba, salat, zakat, haji, puasa. Ini ibadah hamba, ibadah langsung dengan Allah. Beri kesimpulan oleh para pakar ulama, saya tidak bercampur memahami dimensi ini. Jadi ini dimensi yang berbeda dengan spiritual, dan ini yang melahirkan kesalehan spiritual. Ayat ini Allah mengatakan yahaqim binallah 50% saja Allah minta untuk Allah. Berarti masih bersisa yahaqim binallah 50% lagi. Jadi berarti kita juga harus mencapai kesalehan sosial. Memang ibadah hamba ini berdimensi sosial, misalnya ini salat berjamaah berdimensi sosial. Mana ada orang menyebutkan salat berjamaah ini miniatur kehidupan kecil dan kehidupan makronya di luar alam sana. Aturan orang yang bergabung dalam salat ada bukti dan sebagainya itu juga yang berlaku di luar sana. Namun kita mengabdikan saja itu berhubungan dengan Allah Subhanahu. Kemudian yang satu lagi
menampilkan dimensi sosial menolong, saling menolong, memberi manfaat pada fuqara dan masakin, memberi pada teman-temannya, orang tinggal kurba. Allah merintahkan dalam surat Al-Isra wa tinggal kurba hakamu, berikanlah kepada kaum kerabat Tuhannya, wal miskina, pada kaum miskin, wal sabil, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Belum selesai kita fikir itu, tapi sebenarnya lebih daripada itu. Bahagian pertama tidak kita sikap kita ini yang melekat pada diri kita, karena ibadah dimensi pertama. Boleh salat, boleh zakat, boleh haji, boleh puasa, itu berdimensi sosial juga, memformat seseorang menjadi orang saleh, menjadi orang baik tadi. Jadi kembali lagi tidak cukup hanya dengan kabulnya Allah, juga dengan Allah, kita juga harus berdekatan dengan manusia. Dan Allah mengatakan syarat Allah meridhoi kita, wajib mutlak ada ridha manusia. Ridha Allah maha ridha nas. Ridha Allah itu mutlak dulu harus ada, bebas persoalan dengan manusia. Jadi manusia itu sudah oke baru dengan Allah. Kira-kira begitu maknanya. Jadi manusia boleh sikap kita yang terdiri dari kehidupan kita selanjutnya. Boleh jadi manfaat yang dinikmati oleh pihak lain, karena Rasulullah mengatakan khairuna man anfa'ina. Di sini Rasulullah tidak menyebut mukmin, tidak menyebut muslim. Nah, karena boleh dimensi itu kehidupan manusia, boleh sesama manusia, boleh dengan juga makhluk lain juga artinya. Hari ini maqasid syariah disampaikan sudah kita dulu hafal. Pertama ada hifdz dini, yang kedua ada hifdz aqli, hifdz nafsi, hifdz amwali, hifdz nafsi, menjaga agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta. Hari ini sudah dikristalkan satu lagi, yaitu hifdz bi'a, lingkungan. Betapa ayat dan banyak sekali kita dulu dalam Al-Quran tentang wajib menjaga lingkungan. Di antaranya Allah memperingatkan bahawa fasal silbati dan pasti bima kasabat aydin nas. Itu juga menjadi dasar dan landasan bahwa syariat Islam ada berdimensi alam sekitar. Dan pengajian yang paling bagus hari ini adalah dari lima menjadi tujuh dan punya hifdz muru'ah. Ini bermakna ini hifdz muru'ah, jaga harga diri. Boleh harga jabatan sampai lagi, tapi kalau ditutup oleh rakyat, ditutup oleh orang, dicaci maki maka dihujat dan segala jenis bahasa. Berjuta-juta orang ngomong tentang yang tidak benar. Sebenarnya satu orang saja merawat tidak benar itu sudah masalah. Sebenarnya satu orang saja meninggal di sia-sia itu wajib tidak ada berhenti. Apalagi orang sudah banyak berbicara, ini muak, tidak punya harga diri. Hari ini orang muda berkata hari ini ugal-ugalannya bangsa ini membuat dari kata-kata yang tidak pantas sebelah mata lewat dia, lewat ini, lewat medsos dan sebagainya. Sebenarnya mereka ini satu sumbernya apa? Dari mana sumber? Dari sumber itulah menjaga berbagai fenomena alam hari ini dalam masyarakat dan sebagainya. Kembali lagi kaum muslimin muslimat yang berbahagia.
ini kita banggakan produk-produk kafir semuanya. Produk kafir TV, pada umumnya produk kafir lahir dari rahim kafir. Lembaga-lembaga survei lahir dari rahim kafir. Makanan yang kita langkah tiap hari, kita gerak tiap hari itu, ada apa, ada keo, itu dah dari muncahnya air liurnya kafir. Belum lagi yang lainnya, dari babi dan sebagainya. Mau lain hari, mau pergi murah, suntik bukan babi, itu bukan buah kita. Anak SMP hari ini menunjukkan usaha wajib suntik dah babi yang paling sedar dari buah babi dan buah operasi kita. Jangan serahkan mereka mengatakan bahawa babi itu dalam tubuhnya dipakaikan zat-zat yang paling penting dalam tubuh mereka. Wajar mereka bicara babi dulu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita belum punya produk apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini juga rangka dimensi sosial itu mewakili kita tidak ada. Kita hanya sebagai produser, kita sebagai konsumen, bukan produser. Salah ya, kita mendengar berapa orang mengajar. Begini orang beribadah, full ini, masjid ini, baik dulu. Isya maghrib dalam setiap waktunya begitu Ramadan, begitu Ramadan. Itu ada yang berlain luar biasa. Saya puasa hari Rabu di ujung Ramadan. Maaf, saya pikir saya sudah didisiplinasi di masjid ini. Kena ujung Ramadan. Kalau di ujung Ramadan itu lebih hebat daripada awal Ramadan ini. Saya pikir saya apa puasa. Tapi Alhamdulillah luar biasa. Saya melihat kehebat yang luar biasa. Subuh juga luar biasa itu. Dua bulan lalu ceramah subuh di masjid Bagaran itu sekitar 2 sampai 3 jemaah subuhnya sampai di luar-luar. Tapi lagi 25 kali matinya 1 jam mengurai kemacetan. Ini luar biasa. Hari ini itu masjid aku di perdagangan yang luar biasa. Ibadah kita sudah oke, tapi tampilan mereka bagaimana? Kita bagaimana? Ini yang 2 tahun lalu hasil survei LSI, Lembaga Survei Indonesia menempatkan kita sebagai kota nomor 17 yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang paling sesuai dengan ajaran Islam boleh kita Google sampai dulu atau besok pagi atau nanti lihat kota Islami Indonesia. Yang pertama adalah Denpasar, kota bangsa Kelantan.
bahaya. Kalau mereka jual, kita beli. Kalau muslimin yang berbahaya, kembalikan beritahu kita sana ditentukan oleh keberadaan kita. Kita tidak perlu berjuang bersama lagi hari ini. Pertama kali kita tidak 16 sebulan orang langsung menjadi contoh kata, menjadi dan sebagainya, jadi penengah dan sebagainya. Dalam bahasa kira-kira begitu. Dah harap bahaya kamu yang pohon ini. Dah harap ubat di mohon ini. Dah harap bagi ke dan mati. Dah harap masuk tutup yang cuma ini. Dah harap pemimpin yang kecil. Dah harap rakyat yang minum pakai. Dah harap pemuda gaduh itu pak pakai. Orang harap. Kalau muslimat berbahagia. Mudah-mudahan orang ini dalam umatnya dan kebahagiaan Allah sudah mengatakan iman dalam surat Kahfi Allah mengatakan inna jalana ma'alal ardi, sungguhnya apa yang kami ciptakan di atas bumi itu zinatullah, adalah perhiasan, penarik, pelekat, magnet bagi dunia ini, magnet bagi kita. Kenapa Allah menciptakan ini? Liam berdoaku, Allah menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, yang mana kamu yang paling bagus amalnya. Dalam surat Al-Kahfi juga ini yang pernah kita dengar. Innal ladzi